ketika Paus Fransiskus meninggal dunia sehari sesudah pasca semua orang di seluruh dunia, bukan hanya orang Katolik, tapi juga dari yang beragama lain. Semua orang keheran-heranan, semua orang bisa percaya dengan kepergiannya, karena sehari sebelumnya beliau sempat memimpin misa dan menunjukkan dirinya dengan berkata, Urbi et Orbi untuk Kota Vatikan dan juga dunia. Ini mau menunjukkan bahwa hingga akhir hayatnya Paus Fransiskus bekerja. Paus Fransiskus mau menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua, bahwa Kristus yang ia wartakan, ia nyatakan, benar-benar hidup, benar-benar menyatakan kebangkitannya. Paus Fransiskus menunjukkan dirinya sebagai wakil Allah, tapi juga sebagai misionaris. Semua orang di dunia ini terkagum-kagum dengan cara hidupnya. Semua orang terinspirasi dengan bagaimana dia menunjukkan dirinya. Ini adalah ciri khas seorang misionaris. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu hanya dibacakan di gereja. Injil hanya diwartakan saat kita misa. Tapi orang diinjili ketika melihat hasil dari bagaimana kita membaca Injil, hasil dari bagaimana kita mendengarkan Injil. Itulah pemberitaan, itulah kesaksian sejati bahwa bukan lagi Injil diwartakan dengan kata-kata, dengan huruf-huruf dalam kitab suci, tapi Injil diwartakan dengan teladan hidup, dengan kata-kata dari mulut yang menunjukkan karena Injil diwartakan itu. Paus Fransiskus menunjukkan iman kebangkitannya selama ia hidup. Ia menunjukkan bahwa Injil betul-betul diwartakan bagi semua makhluk, bukan hanya kita manusia, tetapi ia juga prihatin terhadap situasi dunia, krisis global, krisis yang terjadi karena kita dilanda oleh kerusakan alam lingkungan. Paus Fransiskus begitu betul mau menunjukkan bahwa ia mau menunjukkan Injil itu harus diwartakan kepada juga alam ciptaan yang lain, bukan hanya manusia. Mungkin kita juga memiliki pandangan terhadap Paus Fransiskus masing-masing. Tapi yang mau kita diajarkan pada hari ini sebentar jam 4 jam 10 waktu Vatikan, jam 4 waktu kita, itu akan dilaksanakan pemakaman atau misa requiem untuk Paus Fransiskus. Kita dalam perayaan ini kita bersyukur karena memiliki seorang misionaris di abad ini, di dunia yang modern ini, yang memiliki kepekaan untuk mengasihi semua orang.
yang hadir untuk orang-orang yang lemah, yang miskin, yang berdaya. Dan Dia tidak mau sama sekali menghakimi orang-orang yang berdosa, tapi justru mendekati mereka dengan kasih, mendekati mereka dengan sapaan, sentuhan, dan kehangatan. Paus Fransiskus sudah berkata, tapi rohnya, spiritnya, teladannya masih bagian dari memori kita, masih hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu tugas kita untuk melanjutkan, selain menjadi saksi, menjadi misionaris, memberitakan Injil Kristus, dan juga meneladani sosok Paus Fransiskus yang akan ditawarkan dengan kata dan tindakan dalam hidup kita. Semoga kita diteguhkan, dikuatkan untuk menjadi orang-orang yang setia, yang penuh kasih, mencintai semua orang, dan memberitakan Injil dengan kebaikan-kebaikan kita. Tuhan memberkati kita.